Kalau ngomongin daya 50 watt, mungkin beberapa tahun lalu itu hanya sanggup menghidupkan sebuah CPU Intel desktop kelas budget seperti Intel Core i3 beserta integrated GPU-nya. Tapi sekarang, 50 watt itu sudah bisa dimasukkan ke dalam sebuah laptop yang sangat tipis dan laptopnya itu bisa menjalankan game Cyberpunk di 60 fps dengan settingan ultra. Dan itu berjalan semuanya di integrated GPU bahkan tanpa bantuan frame generation sama sekali. Dan bahkan dengan daya setengahnya aja dan berjalan menggunakan baterai, ini laptopnya bisa menjalankan game AAA lain seperti Resident Evil Requiem di settingan juga rata kanan dan tentu tanpa bantuan frame generation. Dan by the way, ini suara fan-nya tuh bener-bener kalem banget anjir. Nih dengerin. Oh ya, gue lupa matiin volumenya. Ini suara Koko lagi bisik-bisik. Dan ini suara laptopnya nih. Kedengeran apa-apa anjir. Oke, jadi gue nggak pernah se-excited ini nih ngeliat sebuah barang laptop karena sepertinya Asus dan Intel nih berhasil memecahkan teka-teki efisiensi yang selalu diyepingkan nih kalau ngeliat perilisan hardware baru kan wattnya makin gede tuh. Dan ternyata jawabannya itu ada di laptop setipis ini dan bahkan ini bukan sebuah laptop gaming. Oke, jadi laptop ini bernama Asus ExpertBook Ultra B9 yang bisa dikatakan merupakan the flagship of industry, period. Karena dia udah pakai CPU Intel Panther Lake yang baru saja diumumkan. Di mana CPU ini menarik perhatian karena dia nih bawa arsitektur baru yang berbasis Intel 18A alias 1,8 nanometer nih fabrikasinya. Ini kayaknya fabrikasi paling advance di planet bumi saat ini dan jadi yang paling pertama nih dengan produk yang udah diperjualbelikan. Nah, CPU ini datang dengan beberapa SKU diantaranya punya klasifikasi dengan penamaan baru nih seperti Intel Core Ultra X9 prosesor dan Intel Core Ultra X7 prosesor. Sebab kedua SKU ini akan membawa integrated GPU yang super kenceng nih karena udah berbasis Intel Xe3 yaitu adalah Intel Arc B390 dan integrated GPU ini diklaim punya level performa setara GPU discrete RTX 4050 laptop nih. Dan ketika gue pertama kali hands-on CPU Intel Panther Lake di laptop Asus ExpertBook Ultra B9 ini, itu CPU kencengnya emang nggak ngotak sih. Again, sekali lagi ini RE9 jalan on battery 60 fps lebih settingan rata kanan. Ini beneran ya, bukan video noh. Dan bahkan PC handheld keluaran terbaru pun belum ada yang bisa achieve performance seperti ini. Jadi, shout out sih buat engineer Intel dan Asus yang berhasil bikin produk seperti ini. Dan sebagai gua nih, orang yang POV-nya itu sehari-hari ngerakit PC, tentu ini adalah barang yang bener-bener bikin gua excited banget sih. Nah, saat unboxing, kita mendapatkan sebuah tas laptop berbahan kulit yang enak banget nih kalau disentuh. Lalu juga ada laptop ExpertBook Ultra-nya sendiri. Dan terakhir kita mendapatkan power adapter 90 watt yang ukurannya cukup kecil dan tentunya di sini sudah pakai konektor USB Type-C. Well, sampel ExpertBook Ultra B9 yang gue pegang ini sebenarnya pakai CPU Intel Core Ultra X7 prosesor 358H, yang mana CPU ini membawa 16 core, 16 thread yang terdiri dari 4 P-core, 8 E-core, dan 4 LPE core. Tentunya ini bukanlah SKU tertinggi yang ada di ExpertBook Ultra, karena ada SKU tertinggi yaitu adalah CPU Intel Core Ultra X9 prosesor 388H. Tapi keduanya di sini tuh sama-sama membawa integrated GPU Intel Arc B390 yang mana GPU ini membawa 12 Xe core. Jadi lewat video ini sih harusnya juga bisa menggambarkan nih performa integrated GPU di SKU tertinggi laptop ini. Dan untuk mengimbangi integrated GPU yang kenceng, laptopnya ini dilengkapi dengan RAM 64GB LPDDR5X 853 dan di sini juga udah pakai SSD NVMe Gen 5 2 TB yang kecepatannya sih ya nggak usah ditanya nih untuk NVMe Gen 5. Dan mungkin indeks ekonomi untuk dua part tersebut kalau kita comot udah bisa buat beli satu atau dua laptop lagi nih. But anyway, di sini yang upgradable adalah storage-nya aja karena untuk RAM di sini sudah solder. Ya lagi pula untuk 64GB kapasitas tersebut udah gede banget ya. Emang mau di-upgrade ke berapa giga lagi sih? Dan kalau tadi di awal gua kasih lihat laptopnya ini bisa
berjalan di mode 50 watt dan juga 25 watt. Nah, untuk mode 50 watt tersebut itu bisa berjalan jika kita mencolokkan power adapternya. Yang saat kita lihat nih pada hasil Cinebench-nya, sebenarnya dia itu sustain di kisaran 45 watt sih. Tapi tentu ya itu masih terhitung tinggi buat sebuah laptop dengan bodi seramping ini. Dan buat ubah-ubah modenya gampang banget kok. Kita tinggal tekan tombol Fn plus F aja yang di sini terdiri dari Whisper Mode, Standard Mode, dan Performance Mode. Dan perbedaan mode power ini tentu akan sangat mempengaruhi performa laptopnya, baik secara multi-core, productivity, hingga di video games. Dan jika gamenya ini support Intel XeSS, maka kita di sini tuh bisa menambahkan fitur MFG hingga 4 kali. Seperti misalnya game Cyberpunk yang di sini udah support nih sama fitur tersebut. Dan adapun gue temukan benefit lain nih dari FrameGen jika diterapkan pada laptop tipis seperti ini, di mana dia bisa mengejar FPS yang sama dengan daya yang sangat jauh lebih kecil. Ya mungkin hal ini bisa membantu di game-game tertentu dan kitanya juga bisa toleransi nih sama input latensi yang dihasilkan. Nah, karena waktunya cukup singkat, jadi gue nggak terlalu banyak nih ngetes laptop ini. Dan kalau lihat beberapa hasil tes di luar sana, CPU yang dipakai laptop ini tuh bahkan sudah jauh melampaui HX 370 dengan selisih yang sangat masif. Ya, memang sih masih tertinggal nih dari Strix Helio, tapi mengingat itu CPU punya integrated GPU yang sangat gemuk nih spesifikasinya, dan juga pakai TDP yang jauh sekali lebih tinggi, jadi memang tidak apple to apple sih. So, apa yang bisa dicapai CPU Intel Core Ultra Series 3 prosesor ini ya benar-benar sebuah gebrakan yang enggak main-main dari Intel. Adapun di sini kita tuh bisa mengatur size VRAM integrated GPU-nya, di mana ini akan ngasih fleksibilitas kalau mau ngerjain AI model di dalam laptopnya. Yang saat gua tes performa AI-nya di LM Studio, di CPU performance-nya sendiri itu bisa mendapatkan hingga 11 token per second, dan untuk GPU performance-nya bisa mendapatkan di 20 token per second. Nah, supaya TDP 50 watt ini achievable dengan ukuran bodi yang sangat tipis, Asus menggunakan sistem pendingin bernama Expert Cool Pro, yang mana ini terdiri dari 3 heat pipe dan 2 blower fan. Bahkan cooling sistemnya ini juga ngasih airflow ke SSD-nya. Jadi tenang aja, walau tanpa heatsink, di sini SSD-nya tetap ada pendinginnya kok. Nah, menariknya lagi bila kipas yang digunakan pada cooling sistemnya juga berbahan liquid crystal polymer, yang kata-katanya sih material ini tuh sama seperti yang ada di fan kelas premium seperti contohnya Noctua. Dan ya, seperti yang gue kasih lihat tadi, memang suhu laptop ini tuh adem dengan suara fan yang nyaris tidak terdengar. Oke, CPU baru yang dipakai laptop ini juga masih membawa NPU yang mana ini punya performa di 50 TOPS, dan adanya NPU ini tentunya digunakan nih untuk jalanin fitur Copilot Plus PC dari Windows. Dan ketika kita membutuhkan koneksi internet yang kencang buat jalanin AI tersebut, laptopnya sendiri juga bawa chip Wi-Fi 7 beserta koneksi wireless seperti Bluetooth 6. Jadi koneksi wireless apapun di laptop ini udah minim latensi sih seharusnya. Nah, oke, laptop ini tuh nggak cuman bagus di spek CPU dan GPU aja. Asus juga mempersiapkan hal-hal lainnya dengan spek yang nggak kaleng-kaleng. Macam material body di sini tuh pakai full metal magnesium alloy dengan nano ceramic coating, yang diklaim sih bisa 5 kali lebih tahan terhadap goresan. Dan feel-nya ini tuh seperti ada tekstur di body gitu, dan juga ini tidak meninggalkan sidik jari kalau kita pegang-pegang, jadi laptopnya ini akan tetap terlihat bersih. Pun juga material chassisnya sudah military grade dan bukan sekedar gimmick doang, karena secara durability, keyboardnya sendiri aja udah spill resistant alias tahan sama cipratan air nih, misal kalau laptopnya ini kena tumpah. Pun chassisnya juga udah tahan digencet nih sama bobot hingga 100 kg. Yang di sini gue langsung cobain aja injek-injek back cover layarnya, yang di sini berat badan gue sendiri tuh ada di 79 kg, dan iya layar serta keyboardnya sendiri masih berfungsi dan gak ada kerusakan sama sekali. Dan buat dimensi, tepatnya laptop ini tuh punya ketebalan di 10,9 mm dan bobotnya sendiri nggak nyampe 1 kg. Dan tersedia juga untuk laptop ini dalam opsi warna lain, yaitu adalah hitam yang di sini dinamakan Jet Fog, dan untuk warna abu-abu yang gue pakai di video ini punya nama Morn Grey. Dan dengan bodi setipis ini, laptopnya juga tetap bisa menghadirkan port yang lengkap, yang bahkan masih bisa dapat port HDMI dan USB Type-A, lengkap juga dengan USB Thunderbolt 4 nih. Ya, overall gue pribadi sih suka nih sama desain yang dibawa. Kesan mahalnya dapat terutama dari warna keyboardnya ini tuh yang seragam dengan
warna bodinya. Yang di sini sih memang keyboardnya juga udah dilengkapi dengan LED backlit dengan 3 tingkat kecerahan. Dan ciri khas laptop modern zaman sekarang ada fingerprint nih yang terintegrasi di tombol powernya. Jadi dia udah support Windows Hello. Dan menurut gue sih hal yang paling unik dari desain laptop ini adalah touchpad-nya, dimana desainnya ini tuh lebar banget sampai frameless gini nih bagian bawahnya. Dan ini touchpad-nya kasih feel clicky yang sangat unik karena dia nih nggak pakai tombol klik konvensional, melainkan menggunakan haptic feedback. Jadi tidak akan cepat haus karena ya mini moving parts, serta feel kliknya ini merata di semua permukaan touchpad-nya. Kemudian buat layar. Nah, kemudian ini juga nggak kalah kaleng-kaleng karena di sini pakai resolusi 3K dengan panel tandem OLED yang peak brightness-nya sendiri diklaim bisa menembus 1400 nits. Refresh rate layarnya sendiri ada di 120 Hz yang bisa dinamis ke 30 Hz saat lagi idle. Bahkan layarnya udah dilapisi dengan anti-glare Corning Gorilla Glass Matte yang ini bikin laptopnya jadi nggak gampang mantulin cahaya. Jadi tentu akan lebih nyaman digunakan saat outdoor. Dan bahkan layarnya juga dikasih lapisan tambahan berupa anti-gores Corning Gorilla Glass Victus. Sebab layarnya sendiri memang sudah touchscreen. Dan tentu ini beneran bisa tahan sama goresan. Yang langsung aja gue cobain gesek-gesek kunci ke layarnya dan itu nggak ada bekasnya sama sekali. Dan buat sektor audio di sini juga nggak main-main karena punya 6 speaker internal yang terdiri dari 2 tweeter dan 4 subwoofer serta udah Dolby Atmos nih. Dan kualitasnya sendiri ya bener-bener kayak pakai speaker eksternal. Suaranya lantang dan bassnya ini keluar semua. Nah, berikut adalah kualitas webcam dan mikrofon yang dihasilkan oleh ExpertBook Ultra, yang mana dia di sini bisa merekam di 1080p 30 fps, dan untuk setup lightingnya di sini gue cuma pakai penerangan lampu kamar biasa aja. Paling di sini ada lighting portable sih, tapi itu kecil supaya yang muka gue ada highlight sedikit. Dan di sini gue juga demokan aja suara mikrofonnya karena katanya dia punya fitur noise cancelling. Di sini gue demokan aja kalau apakah suara gue tetap terdengar jelas kalau misal di sini tuh ada orang sekitar, misalkan kalian mau pakai laptop ini kayak di cafe yang emang banyak orang dan cukup bising gitu. Nah, ini dia suara mikrofonnya kalau si fitur noise cancellingnya dinonaktifkan. Apakah suaranya masih terdengar sama dan sekarang suara si orang-orang sekitar malah jadi terdengar jelas. Dan gak cuman fisik dan jeroan aja, sampai ke software-softwarenya pun ini laptop bener-bener dibikin seniat mungkin. Seperti software eksklusif laptop ExpertBook yaitu adalah Asus AI ExpertMeet yang bisa kasih watermark untuk dokumen-dokumen sensitif, ya misalkan macam dokumen bersifat NDA, lalu di sini juga bisa menerjemahkan lawan bicara secara real time hingga mencatat percakapan seperti notulen. Dan semua ini berjalan secara offline yang bisa dipakai sepuasnya bahkan tempat tanpa koneksi internet sekalipun. Selain AI ExpertMeet, di sini juga ada software bernama MyExpert yang di sini tuh fiturnya mencakup AI chat ala ChatGPT, sekaligus ini juga bisa membantu kita untuk mengkonfigurasi laptopnya kalau kita nggak ngerti-ngerti amat nih sama settingan Windows. Adapun di sini juga Knowledge Hub di mana kita bisa men-summary dokumen-dokumen hasil kerjaan. Jadi ini fitur yang sangat berpotensi sih karena ini bisa berjalan menggunakan lokal hardware di laptopnya. Ya, sebuah fitur yang sangat berpotensi sih karena ini bisa berjalan menggunakan lokal hardware. Nah, selain itu ada juga fitur khusus yang eksklusif hadir di laptop ini, yaitu bernama Expert Lumi. Nah, ini tuh semacam LED tapi bukan RGB dan bukan untuk estetik nih, lebih ke fungsional keberadaannya, di mana dia akan menyala saat laptopnya booting, login, dan shutdown. Ya, masih terlalu basic sih memang, tapi gua harap kedepannya bisa nih digunakan untuk hal yang lebih spesifik nih, kayak contohnya saat kondisi baterai mau habis, atau volume speakernya terlalu kenceng yang mungkin kita nggak sadar pas lagi pakai di tempat umum. Ya kayaknya sih possible ya dapat update karena ini juga punya software pengaturannya sendiri sih.
Masih ngomongin software, di mana Asus nggak cuma niat bikin aplikasi sehari-hari aja, tapi juga niat nih memperhatikan softwarenya sampai ke level security. Dan gua nggak ngomongin sekedar antivirus, tapi di sini sampai ke BIOS level. Yang di sini BIOSnya sendiri punya banyak mitigasi keamanan karena sudah bersertifikasi NIST SP80193. Salah satunya di sini macam dual BIOS image. Di saat BIOS utamanya itu rusak karena serangan malware, laptop ini akan selalu memiliki cadangan BIOS untuk memperbaiki hal tersebut. Lalu juga bisa di sini kita memasukkan password level admin, di mana ini akan mengunci semua pengaturan-pengaturan sensitif yang ada di BIOS, macam disable TPM dan juga secure boot. Jadi kalau ada orang yang mau maksa booting pakai external storage yang isinya Linux dan niat nyuri data di dalam SSD internal laptop ini, ya dia akan kesulitan untuk bisa masuk dan tentunya ini akan dikunci sama laptopnya. Dan setiap perubahan yang kita lakukan di dalam BIOS ini akan tercatat semua di dalam sistem log. Jadi bisa cross-check kalau tiba-tiba ada yang terasa janggal. Bahkan ini sepertinya salah satu BIOS laptop yang udah siap menghadapi celah keamanan post-quantum cryptography, di mana serangan yang akan dilakukan oleh komputer kuantum. Which is ini nanti akan possible di masa depan sih, dan laptop ini udah menyiapkan mitigasinya. Dan supaya hati tenang, di sini ada juga nih layanan VIP hotline yang bisa kita hubungi tiap saat, yang di sini nomornya tertera di atas chassis laptop. Bahkan di sini juga laptop yang ngasih garansi sampai 5 tahun beserta international warranty dan juga ada layanan next day on-site service. Dan terakhir nih, untuk daya tahan laptop ini sendiri. Nah, sebelum gue kasih angkanya, bisa dilihat nih, konsumsi daya laptop ini saat idle. Itu cuma makan nggak sampai 1 watt. Buset, ini lebih irit daripada lampu kamar cuy. Dan anyway, berkat konsumsi seirit itu diiringi dengan kapasitas baterai 70 watt hour, berdasarkan hasil PC Mark 10, laptopnya bisa bertahan selama 22 jam 2 menit. Hampir seharian full nih, udah kayak smartphone cuy. Jadi kata-kata the flagship of industry bukan sekedar klaim sepihak aja nih, sebab ini laptop tuh emang terbukti benar-benar dari A sampai Z dibuat seniat dan sebaik mungkin. Bodinya super tipis, terus juga performanya di sini udah mentok kanan, layarnya pakai teknologi yang paling mentok kanan yang bisa eksis di sebuah laptop. Terus juga kipasnya itu adem dan suaranya enggak berisik sama sekali. Dan bahkan baterainya juga di sini bisa hampir awet seharian. Ya pokoknya di sini Asus tuh hampir menceklis semua aspek lah yang ada di semua laptop, bahkan termasuk juga ke after sales dari laptop ini. Dan juga bisa kita bilang, CPU Intel Panther Lake ini menjadi sebuah gebrakan yang nggak main-main nih untuk market CPU. Dan gue pribadi cukup senang dalam waktu singkat aja sekarang kita udah punya 2 opsi integrated GPU yang super kenceng di pasaran. Ya, tentu persaingan ini melahirkan inovasi dan inovasi tentunya akan bikin kita happy nih sebagai calon konsumen. Dan untuk harga satu buah device ini akan dibanderol mulai dari 38,499. Ya, buat apa yang dikasih dan nggak cuma fokus spek CPU dan GPU aja, gua rasa sih masih cukup make sense lah. Dan terakhir, melalui laptop ini ternyata bisa kita lihat nih, inovasi dari CPU X86 itu belum benar-benar selesai. Yang ternyata itu power efisiensinya masih bisa di-push sebagus ini. Dan bahkan tadi bisa main game AAA 60 FPS. Ya, gue masih excited sih untuk melihat perkembangan teknologi CPU X86 10 tahun lagi ke depannya. Dan bahkan ini Intel berhasil bikin fabrikasi CPU-nya di 1,8 nanometer. Dan mungkin segitu aja untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.